Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue baru aja kelar maraton ReZero Season 1 Director Cut beberapa kali dan nemu banyak detail kecil di sepanjang animenya. So langsung aja mari kita mulai. Pertama, di episode 1, Subaru sempat malu karena Emilia memanggil dirinya dengan nama panggilan dan bukan nama keluarga. Karena Subaru aslinya Hikikomori, makanya dia sama sekali tidak punya pengalaman untuk berinteraksi dengan perempuan. Kedua, sebelum masuk ke rumah si Paman Rom, Subaru sempat mengeluarkan HP-nya. Karena di percobaan kedua baru ketahuan kalau ternyata Subaru berniat menukarkan HP-nya, artinya gerak-gerik Subaru yang mengeluarkan HP di percobaan pertama adalah pertanda untuk mengecek apakah HP-nya masih berfungsi sebelum dia melakukan pertukaran. Ketiga, sebelum ngebuka pintu, sempat ada jeda setelah Subaru menyebutkan nama Satella. Di sini Emilia kaget karena Subaru menyebut nama Satella dengan sangat santai. Setelah itu, Emilia berkata kalau pertukaran ini sudah selesai, dia akan meminta maaf. Emilia berniat meminta maaf karena telah menipu Subaru dengan memberikan nama palsu. Keempat, ini adalah detail yang agak buat gua bingung. Apakah kesalahan dalam penggambaran atau memang disengaja? Ketika Subaru pertama kali masuk ke ruangan Paman Rom, kita sempat diperlihatkan ada boneka bergaya barat yang terpajang di samping lemari. Tapi ketika scene berpindah, boneka itu menghilang. Nah, yang buat gua bingung, kalau emang itu kesalahan, harusnya scene ini dihilangkan ketika masuk di versi director cut-nya. Tapi karena scene ini masih ada, artinya ada maksud tertentu di balik hal ini. Gue udah coba ngecek di light novelnya dan memang tidak diceritakan kalau ada boneka ketika scene Subaru masuk ruangan. Tapi yang anehnya, ketika Subaru menyadari ada mayat di dalam ruangan, terdengar suara Elsa dari belakang dan scene secara perlahan bergeser ke tempat boneka tadi hilang. Kalau kalian tahu maksud dari scene ini, silahkan jelaskan di kolom komentar. Kelima, di percobaan kedua, kita diperlihatkan scene Veld sedang minum dari gelas kecil. Nah, kalau kita mundur ke percobaan pertama ketika Subaru masuk ke ruangan Paman Rom, bisa kita lihat kalau gelas kecil yang dipakai Veld berada dalam posisi tumpah. Ini pertanda kalau Veld pun ikut jadi korban ketika pembantaian pertama terjadi. Dan emang benar, di season 2 sudah ketahuan kalau Veld juga jadi korban. Keenam, setelah kematian pertamanya, Subaru bertemu lagi dengan para bandit untuk kedua kalinya. Karena Subaru sudah tahu kalau bandit di tengah adalah orang yang memegang pisau, makanya dia menyerang orang yang di tengah terlebih dahulu. Ketujuh, alasan kenapa Reinhardt menyadari kalau Veld adalah salah satu calon raja, karena ketika Veld memegang emblem milik Emilia, emblem itu mengeluarkan cahaya redup. Nah, ketika Reinhardt membelikan emblem khusus untuk Veld, barulah emblem itu bersinar terang. Kedelapan, setelah berhasil ngalahin Elsa, ada jeda cukup lama sebelum Subaru menyadari kalau perutnya kepotong. Nah, kalau dilihat sekilas, scene ini memang seperti sengaja dibuat sebagai scene komedi. Tapi, kalau kalian lihat pertarungan Subaru melawan Elsa di percobaan kedua, di sini Elsa mencoba membelah perut Subaru dengan pedang keduanya, dan di sini pun sama, ada jeda sebentar sebelum akhirnya Subaru menyadari kalau perutnya kepotong. Kesembilan, di episode 4, setelah dibuat pingsan Beako, Subaru sempat bertanya kok bisa makhluk malam seperti dirinya bangun pagi. Nah, perkataan ini sebenarnya menjelaskan kenapa episode 1 dimulai malam hari, karena itu adalah waktu Subaru bangun dan beraktivitas. 10. Setelah mati sekali, Subaru sudah mengingat semua posisi ruangan dan barang yang ada di mansion. Karena hal ini, Ram yang ingin membawa Subaru untuk mengecek ukuran baju mengeluarkan ekspresi kaget karena Subaru sudah tahu di mana posisi baju disimpan. 11. Adanya Elsa sudah muncul sejak season 1, di mana dia berbaur dengan anak-anak desa dan menjadi dalang yang memberikan kutukan kepada Subaru. 12. Ketika Subaru mendapatkan kesempatan untuk memukul tanduknya rem, Subaru malah ketakutan dan memukul sambil menutup mata. Makanya pukulannya meleset. 13. Tanduknya rem bisa dibilang sangat keras hingga menyebabkan tangan Subaru bergeser ketika mencoba memukulnya dengan pedang. Tapi kalau kalian lihat lebih jeli, bakalan kelihatan kalau pedang yang dipegang Subaru jauh lebih pendek daripada sebelumnya. Ini berarti bukan cuma lengan Subaru yang bergeser, tapi pedang yang dia pegang juga ikut patah karena memukul tanduknya rem. 14. Setelah Subaru mengeluarkan sihir untuk menghentikan pergerakan anjing, dia makan buah boko untuk mengisi ulang gerbangnya. Nah, biji itu dia dapat dari pemberian para bocah sebelum Subaru masuk ke hutan. Karena biji itu ditaruh di kantong sebelah kiri, makanya ketika Subaru mengecek kantong sebelah kanan, tidak terlihat ada buah boko di situ. Lalu ketika Subaru bersiap melawan si anjing, Subaru megang kantong kirinya dan memasukkan buah itu ke dalam mulutnya. 15. Ketika Subaru berdiri, kita diperlihatkan kalau kaki Subaru sedang dalam keadaan diperban dengan banyak tulisan. Ini menandakan kalau anak-anak desa sempat datang untuk menjenguk Subaru dan menuliskan kata-kata penyemangat di perban itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kapan dan apa yang ngebuat kaki Subaru sampai harus diperban? Ternyata setelah gua perhatikan, ketika Subaru berhasil menusuk anjing, dia melompat keluar dari dalam asap dan mendarat dengan posisi yang sangat buruk.
Karena pada saat itu tangan kanannya tidak bisa digunakan, Subaru pun harus mengalami cedera karena pendaratan yang buruk itu. 16. Ketika pertama kali bertemu, Felix langsung mendekati Subaru dan berkata kalau Subaru adalah pria yang dibicarakan Emilia. Alasan kenapa Felix harus sedekat itu karena memiliki alasan yang sama dengan Byakuya yang harus mendekati Subaru agar bisa menyadari kalau ada kutukan yang menempel di tubuhnya. Karena Felix adalah orang yang akan menghilangkan kutukan itu, makanya dia mendekat untuk mengecek kondisi tubuhnya Subaru. 17. Alasan kenapa Subaru terlempar dari kereta karena tangannya melewati penghalang sihir yang kemungkinan bertugas untuk memecah angin. 18. Alasan kenapa Subaru sangat kesal ke Julius bukan cuma karena dia mencium tangan Emilia, tapi ketika bertemu Julius, Emilia langsung melepas tangannya Subaru. Padahal sebelumnya, Emilia sendiri yang ngomong kalau nggak bakal ngelepas tangannya Subaru. Makanya di sini, lu bisa ngeliat ekspresi Subaru yang menatap tangannya. 19. Setelah ngebantu Priscilla dari para bandit, dia kemudian bertanya tentang apel yang dibawa Subaru dan berkata kalau apel yang dia tahu berwarna putih. Nah, obrolan ini ngasih tahu kita kalau Priscilla tidak pernah makan apel utuh dan selalu dalam keadaan terkupas atau terpotong. Makanya dia mengira kalau apel berwarna putih. Asumsi ini semakin diperkuat dengan scene yang ada di opening. Di sini bisa kita lihat kalau Priscilla memakan apel yang sudah dipotong. Satu lagi, karena Priscilla mengira apel berwarna putih, artinya Priscilla mengira bagian merah pada apel yang dipotong hanyalah sekedar hiasan. 20. Betelgeuse sempat ngomong kalau Subaru adalah orang yang sangat cocok untuk mengisi posisi Uskup Agung Kebanggaan yang saat ini sedang kosong. Nah, kenapa Betelgeuse ngomong begini? Karena kalau kalian lihat tingkah laku Subaru ketika di dalam istana, hingga dia putus asa meminta bantuan orang-orang, dia menjadi sangat emosional karena harga dirinya sebagai pria merasa direndahkan. Jadi, kalau saja Subaru termakan dengan kebanggaannya itu, maka dia akan menjadikan diri terbaik untuk mengisi posisi Uskup Agung Kebanggaan. 21. Ketika mendengar tentang paus putih, seketika Wilhelm mengeluarkan aura membunuh, lalu dia meminta maaf karena lepas kendali. Di sini bisa kita lihat kalau Crash menggelengkan kepala yang menjadi pertanda kalau dia tidak mempermasalahkan itu. 22. Gua menemukan alasan kenapa Wilhelm masih hidup, bahkan bisa keluar dari perut paus putih. Coba perhatikan ketika Wilhelm dimakan, dia masih memiliki 6 pedang yang terpasang di pinggangnya. Tapi setelah berhasil keluar, semua pedang itu hilang. Artinya, meskipun Wilhelm sudah dimakan, dia masih bisa melawan dengan menggunakan ke-6 pedang yang dia pakai. Setelah berjuang hingga semua pedangnya rusak, Wilhelm pun berhasil mencapai ujung dari perut paus dan sekarang berada di area kulit. Tapi karena pedangnya sudah habis, dia pun tidak bisa memotong kulit paus dan hanya bisa memukul dari dalam. Nah, dari sisi luar, Subaru, Rem, dan si kembar ngelihat ada tonjolan yang muncul dari perut paus. Itu adalah tonjolan akibat pukulan Wilhelm. Kemudian, mereka langsung menyerang tonjolan itu dan berhasil ngebantu Wilhelm untuk keluar. 23. Karena pedangnya sudah habis, Crash pun meminjamkan pedangnya kepada Wilhelm untuk membunuh paus putih yang asli. 24. Walaupun Subaru bisa ngelihat tangannya Betelgeuse, tapi ada beberapa scene yang memang sengaja tidak memperlihatkan tangan itu. Salah satunya adalah scene ketika Betelgeuse bergeser di depannya Subaru dengan menggunakan dorongan dari tangan tak terlihatnya. 25. Karena Betelgeuse punya hobi menggigit jari, kalian bisa ngelihat kalau ujung kuku Betelgeuse tidak rata dan sepertinya dia memotong kukunya dengan cara digigit. 26. Ada yang bisa jelasin nggak benda empuk apa yang dipungut TV dari mayat Betelgeuse? Mungkin yang udah baca light novel bisa ngejelasin, siapa tahu ada hubungannya dengan Fortuna atau semacamnya. 27. Emilia menggunakan serpian es yang dia sebar di udara sebagai cara untuk menebak arah pergerakan tangan milik Betelgeuse. 28. Alasan kenapa Subaru langsung pergi ke dalam hutan dan menyadari kalau ada yang salah dengan tubuhnya, karena dia pernah merasakan sensasi yang sama, yaitu ketika dirinya tertawa meskipun sudah dibekukan pak. Itu adalah saat pertama kalinya Betelgeuse menguasai tubuh Subaru. Dan terakhir, di episode terakhir, kita diberitahu kalau Otto punya kemampuan untuk bisa berbicara dengan makhluk hidup termaksud hewan. Nah, gua rasa ya, alasan kenapa naganya Otto balik menjemput Subaru, karena itu adalah perintah dari Otto sebagai bentuk permintaan maaf. So, itu tadi semua detail yang gue temukan sepanjang menonton ReZero Season 1. Sekarang adalah beberapa tambahan dari kalian yang udah DM gue di Instagram. Ada banyak banget yang ikutan ngasih detail dan pada mirip-mirip semua poinnya. Jadi bakal gue pilih beberapa detail yang menurut gue emang layak untuk disebutkan. Sebelumnya, gue ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi. Mau yang masuk atau tidak, semua DM kalian sudah gue baca. Oh ya, gue peringatkan, semua detail kecil di bagian ini adalah detail kecil yang akan terhubung ke cerita. Dengan kata lain, spoiler. Jadi, kalau kalian tim yang gak suka spoiler, mending minggir. Pertama, kalau kalian sudah dengar podcast gue bareng Mitama 2330, pasti sudah tahu kalau kekuatan Return by Death milik Subaru bukan mereset dunia ketika dia mati atau kembali ke masa lalu dan mengulang lagi. Tapi kekuatan Subaru adalah pindah ke garis dunia lain di mana Subaru di dunia itu masih belum mati. Dengan kata lain, semua dunia di mana Subaru mati masih tetap ada dan berjalan dengan normal.
Nah, informasi ini bakal ngebawa kita ke detail yang ditemukan Akrom_Kun. Ketika Subaru mati dibunuh Rem, saat itu dunia tidak langsung reset tapi tetap berjalan dan Rem masih sempat berkata kalau kakaknya terlalu baik. Andaikan dunia memang reset setiap kali Subaru mati, harusnya tepat ketika Rem ngebunuh Subaru, dunia pada saat itu akan langsung menghilang dan berpindah ke POV Subaru yang baru saja bangun. Ini artinya, dunia itu tetap berjalan dengan normal meskipun Subaru telah mati. Kedua, ada dari Rem dan M. Hilal. Mereka ngasih tahu kalau ringtone yang bunyi ketika ngelawan Paus Putih berasal dari opening animasi jadul bernama Dog of Flanders. Dan dilanjutkan oleh Agustinus Agung PW, dia ngasih tahu kalau nama Patracia yang Subaru berikan ke naganya adalah nama anjing di animasi Dog of Flanders. Ketiga, ada DM dari M. Rizal Fatoni yang mencoba berteori kalau naga yang Roswell sebutkan di season 1 mengarah ke raja berikutnya. Jadi, kalau saja Emilia yang kepilih jadi raja, artinya Roswell bakalan ngebunuh Emilia. Tapi, gua udah tanya Mitama mengenai kejelasan scene ini dan dia ngasih tahu kalau Roswell emang pengen bunuh naga suci Volcanica dan bukan raja berikutnya. Keempat, ada DM dari Koirul Insan. Dia ngasih tahu kalau posisi pintu di dalam perpustakaan Byakko terasa janggal, terutama ketika Subaru ngebuka pintu di episode 4 yang mengarah ke kasurnya Byakko. Pintu pertama yang dibuka berada di sebelah kiri kasur, pintu kedua ada di bagian depan kasur. Nah, yang dia rasa janggal, kemana pintu yang ada di sebelah kirinya Byakko? Padahal kalau berdasarkan scene ini, hanya ada rak buku di sana. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, ada celah di sebelah rak buku. Jadi, kemungkinan celah itu adalah pintu yang Subaru buka di percobaan pertama. Kelima, masih dari Akrom_Kun. Dia nge-DM gua beberapa gambar tersembunyi yang diselipkan di opening 1 ReZero. Nah, setelah gue coba cari tahu tentang penjelasannya, gue nemu salah satu komentar di channel Chibi Reviews yang mencoba menjelaskan maksud dari gambar-gambar ini. Dia ngasih tahu kalau bentuk pupil dari makhluk hitam ini sangat mirip dengan pupil matanya Emilia karena memiliki beberapa lingkaran. Kemudian dia ngasih tahu kalau gambar ini tampak seperti manusia berkepala naga, yang kalau menurutnya merefer ke kerajaan naga Kingdom of Lugnica. Lalu gambar ini sepertinya mengarah ke Witch of Envy karena telinga panjang dan rambut peraknya. Nah, setelah gua baca penjelasannya, gua pun ketemu scene ini. Ternyata 3 gambar tadi saling terhubung satu sama lain. Si makhluk hitam ini mencoba untuk memegang manusia berkepala naga, tapi ditutupi dengan wujud iblis berambut putih. Kalau gua coba satukan semua informasi ini, kemungkinan makhluk hitam itu bukan Emilia, tapi Satella, karena dia juga memiliki bentuk pupil mata yang sama seperti Emilia. Apalagi baju yang dipakai Satella juga sama-sama hitam, mirip seperti gambar monster hitam ini. Nah, untuk makhluk yang coba dia raih, gue merasa bentuk rambut naga itu mirip dengan rambut Subaru yang berantakan. Tapi mungkin juga ini adalah bentuk half dragon dari naga suci Volcanica. Atau mungkin ini adalah gambar dari karakter Flugel. Karena kalau dalam bahasa Jerman, Flugel berarti sayap, dan di gambar ini terlihat kalau makhluk ini juga memiliki sayap. Lalu untuk iblis yang menutupi, sangat besar kemungkinan kalau ini memang merefer ke Witch of Envy. Jadi, kalau kita satukan, sepertinya gambar ini menceritakan tentang masa lalu atau sejarah dunia di ReZero. Yang mana sepertinya sisi Satella yang baik mencoba untuk meraih sesuatu yang ada hubungannya dengan naga, tapi dia malah dikuasai oleh sisi kejamnya, yaitu sebagai Witch of Envy. Sebenarnya masih ada satu gambar lagi sih yang memperlihatkan Kasil, tapi entahlah, gue pun gak tahu pastinya gimana karena gue nggak baca novelnya. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan komen aja di bawah. Dan keenam, ini adalah beberapa detail yang Mitama 2330 berikan. Kalau kalian suka pembahasan ReZero, bisa langsung main ke channel dia. Pertama, dia ngasih tahu tentang penjelasan surat kosong. Alasan kenapa surat itu bisa kosong karena pada saat itu Rem sudah bertemu dengan Regulus dan Leigh Batten Kaitos. Makanya semua yang berhubungan dengan Rem, termasuk isi surat itu, ikut menghilang. Dan kalau kalian notice, semenjak pisah dengan Rem setelah melawan Paus Putih, sama sekali tidak ada yang menyinggung soal keberadaan Rem. Kedua, Teresia, istrinya Wilhelm, bukan mati karena Paus Putih. Seperti yang kita tahu, siapa saja yang mati karena Paus Putih, keberadaannya bakal menghilang dan dilupakan semua orang. Tapi karena Wilhelm masih ingat dengan istrinya, artinya ada faktor lain yang ngebuat Teresia mati. Nah, kalau berdasarkan spoiler dari Mitama, katanya yang ngebunuh Teresia adalah penyihir Vainglory Pandora. Ketiga, karena Reinhardt adalah makhluk yang disayang dunia, semua yang diinginkan Reinhardt akan bisa jadi kenyataan. Salah satu contohnya, awalnya Feld menolak untuk menjadi ratu, tapi karena suatu kejadian, Feld berubah pikiran dan bersedia untuk mengikuti pemilihan ratu. Di sini Feld lalu berkata, apakah ini rencanamu? Dan Reinhardt membalas kalau semua ini adalah berkah yang dituntun oleh takdir. Nah, takdir itu mengikuti keinginan Reinhardt karena dirinya disayang dunia. Oke, itu semua detail kecil yang gue temukan sepanjang menonton ReZero Season 1. Untuk Season 2-nya kapan? Nanti aja kalau udah kelar part 2-nya. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Irna. Menurut Sensei, apa itu wibu? Saya dikatain wibu karena suka nonton anime.
Oke, kalau lu tanya definisi wibu menurut gua, murni tanpa menggunakan dasar atau referensi apapun, gua akan bilang kalau wibu adalah sindiran untuk mereka yang nonton anime dan Nora. Nora di sini artinya cukup luas dan silakan jabarkan masing-masing. Gua pribadi nggak suka dengan istilah wibu atau sejenisnya, karena bagi gua, nonton anime nggak ada bedanya dengan nonton film. Jadi kalau lu suka nonton anime, ya lu sama aja dengan orang yang suka nonton film. Ada dari Ferdians. Kalau ada waktu bahas Great Pretender bang. By the way, kalau mau bahas Steins Gate 0, jangan lupa detail kecil tentang 3000 time leap. Kalau mau, aku bisa bantu. Oke, makasih bro. Tapi untuk topik Steins Gate 0 nanti aja. Mudah-mudahan bisa gua bahas. Ada dari Madao. Bang, gimana pendapat lu tentang anime Tatami Galaxy? Gua belum nonton bro. Ada dari pemuja Paha Isyar. Bang, ketek kira atau Pak Airi? Ya, gue yang wajar aja lah, Paha. Ada dari user flow C1C, balasan buat seekor nyamuk, intinya andalin pasif dan dash skill 2 buat ngarahin ke bunganya. Masih dari user flow, bang, IGN game apa? Cari aja Zensei underscore, Z dan S-nya huruf besar. Ada dari Abing, Shadow Demon itu skill atau apa sih? Kalau nggak salah ya, Shadow Demon tuh kayaknya mercenaries, dia itu tipe monster demon yang hidup lewat bayangan. Ada dari Stargaze, buat beli Cilok Sensei, makasih bro. Ada dari Dompet Jatuh, bang, bahas detail kecil Dragon Ball Z kalau ada, tapi persaganya aja, kayak Saiyan Saga, Frieza Saga, dan lain-lain. Terima kasih. Nanti aja ya. Gini, kalau gue disuruh pilih antara nyari detail kecil One Piece, Naruto, dan Dragon Ball, gue bakal milih One Piece aja. Gue rada nggak suka dengan Dragon Ball dan Naruto. Dan terakhir ada dari Daya 2K, dibacanya 2K, Sensei mau nanya apakah Sensei golongan kami. Gimana ya, setidaknya gue tau lah tentang kaum Deadwood, Yayasan Pemuda Tersesat 666, The Protector Armor level 3, Son of Horus, dan sebagainya. So, apakah menurutmu gue golongan kami? Itu aja dari Saweria, makasih semua yang sudah mau donasi, thanks a lot and bye.